不好意思，没人就再好了。Hai, Assalamualaikum guys. Kali ini kita mau membahas sistem pemerintahan Cina. Kalian udah pernah ke Cina belum? Belum ya? Sama, aku juga. Jadi, Tiongkok atau nama lengkapnya Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina adalah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu katakan Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas daratan 9,95 juta kilometer persegi yang menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia ini. Cina merupakan negara yang menerapkan sistem paham komunis. Bentuk negara Cina adalah kesatuan dengan 23 provinsi dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap para warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan sistem ekonomi pasar. Cina adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang menerapkan sistem demokrasi komunis. Pemegang kekuasaan selaku kepala negara di Cina adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional dengan masa jabatan 5 tahun dan pada umumnya merangkap sebagai ketua partai. Cina menerapkan sistem unikameral yaitu Kongres Rakyat Nasional. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis yang merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota, dan provinsi. Masa jabatan anggota adalah 5 tahun. Lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional sebagai lembaga legislatif. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat dan kaku oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pemerintahan di Cina berlangsung secara otoriter di mana penguasa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam jalannya pemerintahan. Pemerintahan Cina dilandaskan pada ideologi komunisme, yaitu merupakan pengembangan dari unsur Marxisme, Leninisme, dan ide-ide Mao Zedong yang didasarkan pada tradisi Cina, nilai-nilai nasionalisme, dan pengalaman revolusi bangsa Cina. Ide-ide ini kemudian diadopsi sebagai ideologi resmi Partai Komunis Cina. Pembagian kekuasaan. Sistem politik di Cina menganut sistem pemerintahan komunis. Partai Komunis merupakan satu-satunya partai yang berkuasa dan mempunyai kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan negara Cina. Berikut ini adalah penjelasannya. A. Badan Eksekutif. Presiden di Cina dipilih oleh Kongres Nasional Rakyat. Biasanya calon presiden ditunjuk oleh Presidium Kongres Nasional Rakyat. Presiden menjabat dalam jangka waktu 5 tahun dan tidak boleh lagi menjabat setelah 2 periode berturut-turut. B. Badan Legislatif. Di Cina, Badan Legislatif dikenal dengan Kongres Nasional Rakyat atau The National People Congress yang terdiri dari wakil terpilih dari provinsi-provinsi, daerah otonom, dan kota langsung di bawah pemerintahan pusat, dan wakil dipilih oleh pasukan bersenjata. Para anggota Kongres dipilih dalam jangka waktu 5 tahun. Selain Kongres Nasional Rakyat, ada juga Kongres Masyarakat Lokal atau The Local People Congress yang berada di provinsi, daerah otonom, kota langsung di bawah pemerintahan pusat, prefektur otonom, kabupaten, kabupaten otonom, kota, kabupaten kota, dan kota-kota etnis. Masa jabatan Kongres Masyarakat Lokal di provinsi, daerah otonom, dan kota langsung di bawah pemerintahan pusat adalah 5 tahun. Sedangkan masa jabatan Kongres Rakyat dari kabupaten, kabupaten otonom,
kota, kabupaten kota, kota-kota etnis adalah 3 tahun. C. Badan Yudikatif. Di Cina, badan yudikatif sama seperti badan-badan pemerintahan lainnya, yaitu berada di bawah pengawasan Kongres Nasional Rakyat. Kongres Nasional Rakyat mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi dan mengawasi penegakan konstitusi. Berkaitan dengan sistem politik domestik di Cina, pemerintahan dari negara ini memiliki kebijakan pemerintah terhadap Taiwan dan Tibet. Taiwan dan Tibet adalah 2 daerah dari Cina yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan pusat Cina. Namun, pemerintahan Cina berusaha untuk mewujudkan One Cina atau satu kesatuan Cina, bukanlah Cina yang terpisah-pisah. Lalu bagaimana dengan kebijakan pemerintah pusat Cina terhadap Taiwan dan Tibet? Yang pertama, hubungan politik antara Cina dan Taiwan. Taiwan memiliki peraturan yang terpisah dengan pemerintah pusat Cina sejak tahun 1949. Taiwan adalah sebuah daerah yang di Cina berusaha untuk memerdekakan diri dari kesatuan pemerintah Republik Cina. Sehingga Taiwan memilih untuk memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri. Pemerintah pusat Cina mengizinkannya, namun dengan syarat pemerintah pusat tetap memiliki kontrol terhadap Taiwan. Sebenarnya menjadi dilema baik Cina maupun Taiwan. Taiwan menjadi tempat pelarian dari Chiang Kai-shek dan kelompok nasionalis Cina yang kalah dengan Partai Komunis. Partai KMT adalah partai yang lebih memilih untuk kooperatif dengan pemerintah pusat Cina dibanding dengan DPP, sehingga semenjak adanya domisi dari Partai KMT membuat pemerintah Cina lebih mudah untuk bekerjasama dengan Taiwan dan mudah pemerintahan untuk mewujudkan kepentingannya, yaitu membentuk One Cina. Hubungan politik antara Cina dan Tibet. Tibet adalah salah satu daerah di Cina dengan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Buddha. Oleh karena itu, Tibet memiliki hubungan yang dekat dengan India. Masyarakat Tibet banyak yang menjadi biksu, karena mereka menganggap pemerintahan Cina telah mengintervensi budaya dan agama masyarakat Tibet. Namun permasalahan antara Cina dan Tibet ini masih sangat sulit untuk menemukan kata sepakat, sehingga pada tahun 2008 terjadinya demo besar-besaran dari masyarakat Tibet. Hubungan politik antara Cina, Taiwan, dan Cina-Tibet adalah adanya pergesekan antara konflik antara Cina dengan kedua negara ini, karena kedua daerah ini menginginkan kewenangan yang utuh untuk mengatur daerahnya masing-masing. Meskipun Cina tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya, tidak biasa bagi Beijing untuk membuat ancaman konflik secara terbuka dan verbal. Saat ditanya tentang pernyataan tersebut, juru bicara Pentagon John Chamberlain mengatakan tidak ada alasan bahwa ketegangan antara Cina dan Taiwan perlu mengarah pada sesuatu seperti konfrontasi. Dia juga menegaskan kembali dukungan militer US yang sudah lama untuk pertahanan diri Taiwan. Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan, Cina harus berpikir hati-hati dan tidak meremehkan tingkat pulau itu untuk mempertahankan kedaulatannya dan menegakkan kebebasan dan demokrasi. Pemerintahan Presiden Joe Biden juga telah menegaskan kembali komitmennya kepada Taiwan. Taiwan telah mengancam ancaman dan upaya Cina dalam melakukan intimidasi, dan Tsai telah berjanji untuk mempertahankan kebebasan pulau itu dan tidak akan dipaksa. Sistem politik di Cina mengikuti gaya sistem politik komunisme yang bersifat totaliter dan sedikit diktator. Sistem kepartaian yang ditetapkan adalah sistem satu partai, yaitu Partai Komunis. Badan tertinggi Cina adalah Kongres Rakyat Nasional. Republik Rakyat Cina menggunakan dasar ajaran Marxisme Lenin dalam sistem politiknya, sehingga sistem pemerintahan yang digunakannya adalah sistem pemerintahan terpusat untuk mengatur seluruh daerah yang berada dalam batas wilayahnya. Namun ternyata tidak semua daerah di Cina setuju dengan sistem yang diusung Cina sejak tahun 1949. Sehingga muncullah Taiwan dan Tibet sebagai daerah Cina yang menginginkan kemerdekaan untuk mengatur daerah mereka sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Demikian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. And then thanks for watching. See you.